apa mendengar cerita ini boleh jujur sedih gitu. Gimana Sania sendiri? Sedih sih, kayak kehilangan arah juga gitu. Gak pernah menyangka ya, memang kalau takdir kematian, rezeki jodoh itu memang betul-betul ternyata hanya Allah yang Tadi lagi kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Sania berhenti, terus sedih, terus bilang sama saya bahwa malam ini kayaknya ada sesuatu yang harus saya lakukan. Itu apa sih? Iya, sebetulnya sih malam ini malam ulang tahunnya Mas. Almarhum? Iya. Pantesan dari tadi tuh kue sama Sania dibuka, disusun-susun. Jadi rencananya apa nih yang mau dilakukan karena bertepatan dengan ulang tahun almarhum? Sebetulnya sih pinginnya tuh kayak ada tiup lilin gitu, tapi ya Apa-apa? saya pikir kita kalau nggak ada lilin, tapi ini sebagai simbol saya mengingat hari kelahiran Mas yang sudah di surga. Gak usah pakai lilin, tapi aku akan menyusun kue ini seperti kue ulang tahun atau cake ulang tahun gitu. Jadi maafin tangan aku juga bersih, nanti kita potong-potong, kita bagikan buat semua yang ada di sini. Jadi lilinnya ya? Nggak tahu di mana tadi. Oke. Nggak apa-apa, mungkin nggak apa-apa sih. Iya. Jujur saya Iya. kaget mendengar cerita Sania, luar biasa ya. Karena tidak banyak yang tahu sosok Sania ini sudah pernah menikah dan kemudian pernikahannya sangat singkat. Tahun berapa ya nikah? Kan nggak sampai 2 tahun ya. 2019 Mbak nikahnya. Pada saat itu 2019 lalu COVID. Jadi memang pernikahan itu bukan dirahasiakan. Memang saya pingin sangat private. Jadi itu waktu saat itu memutuskan untuk menikah, saya cuma mengadakannya betul-betul kakak-kakak saya aja di rumah dengan orang tuanya dia. Teman penyanyi, musisi, Nggak ada, sahabat saya pun nggak ada yang diundang. Jadi itu betul-betul, bahkan keponakan-keponakan juga banyak yang nggak diundang. Ya. Apa karena beliau seorang perwira, beliau orang penting? Enggak juga sih, maksudnya kayak gini, aku pingin betul-betul melaksanakannya dengan hikmat, dengan like nuclear family aja dulu. Setelah itu kita punya keinginan untuk ya mengadakan syukuran lah ya, tapi mengundang nanti banyak temennya Mas juga banyak sekali juga ya, begitupun teman-teman saya dan dari keluarganya juga keluarga banyak ya, maksudnya keluarga besar bukan keluarga kecil. Jadi kita punya keinginan seperti itu untuk syukuran itu. Tapi setelah pernikahan itu kan COVID, jadi COVID itu adalah ya bencana lah buat kita semuanya juga. Jadi boro-boro mau ngadain syukuran gitu kan pada saat itu. Jadi nah setelah COVID itu, pas COVID mereda itu, sebetulnya kita udah persiapan untuk mengadakan syukuran. Udah bersih-bersih rumah, bikin garden, pokoknya siapa aja yang mau diundang adalah sudah ada dalam list, tapi emang nggak ditulis, cuma kita tahu dia mau undang siapa aja gitu. Lalu ya itu sebulan sebelum dia pergi deh kayaknya. Apa yang kamu rasakan pernikahan begitu singkat, dan mungkin kalau divorce, bercerai hidup, ada rasa sakit hati, kecewa karena ribut atau ada orang ketiga, tapi ini bercerai karena Allah yang mau mengambilnya untuk selamanya gitu. Gimana perasaan Sania? Singkat sekali kan pernikahan itu. Iya, karena pada saat itu juga Mas tuh kan lagi habis dari luar kota. Terus seminggu setelah pulang dari Ternate, karena memang ada munas pengangkatan dia sebagai Ketua Pemuda Pancasila Indonesia Timur. Jadi setelah satu minggu terus beliau kan ya pergi untuk selamanya gitu Mas tuh. Ya aku ngerasa
dia tuh lagi di luar kota Mbak, tapi kok nggak pulang-pulang gitu. Ya perasaannya tuh nggak percaya gitu. Lalu juga ya kenangan apapun tuh udah habis jadinya. Nggak ada kenangan yang maksudnya tuh buruk-buruk itu udah nggak ada ya kalau udah meninggal tuh kayak ya nggak keinget lagi gitu. Jadi keingetnya yang baik-baik aja gitu. Apa hal yang nggak bisa Sania lupakan dari sosok almarhum yang bisa membuat Sania menangis kalau lagi mengingatnya? Ya sebetulnya dia sosok yang baik, tegas banget. Ya seorang pemimpin juga gitu. Jadi kadang-kadang ya ada hal-hal yang bikin aku yang tadinya nggak bisa dilakukan kalau misalnya Mas ngomong gitu, kok gue bisa juga ya gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang memperbaiki hal-hal dari satu hal yang nggak pernah aku bikin gitu sebelumnya, atau mungkin nggak pernah kepikiran aku akan bisa gitu, kayak gitu. Jadi ya dia bisa memberikan apa namanya advice gitu yang baik sama aku sebagai seorang perwira gitu kan. Yang saya tahu biasanya istri-istri seorang perwira dia akan mengikuti sistem dari mulai outfit dan segala macamnya harus mengikuti. Kalau almarhum sendiri gimana? Dengan kesan ini kan nyentrik ya, penampilannya nyentrik gitu kan, bermuda dia, terus gimana? Sebetulnya karena Mas bukan perwira yang berdinas di tentara, tapi ya memang lingkungannya tentara semua gitu. Terus organisasi yang di apa namanya ya berorganisasi gitu. Jadi dia di apa ya tempat-tempatnya formal mungkin gitu ya. Ya formal ya, berhubungan dengan pejabat, berhubungan dengan petinggi-petinggi tentara dan semuanya gitu. Dengan seperti ini dia tidak nggak masalah, dia nggak masalah sama sekali. Dia malah suka aku jadi diri aku sendiri karena dia beliau juga, maksudnya dia juga idealis orangnya. Terus dia mau aku menjadi diri aku, terus berkarya terus gitu. Dia seneng banget kalau aku punya karya lagi gitu. Oh justru dia malah mensupport untuk berkarya lagi, bukan kemarin yang Sania menghilang itu dilarang, bukan? Nggak pernah dilarang, cuma aku sebetulnya pingin mencoba dan belajar menjadi istri yang seutuhnya gitu. Sania sendiri. Iya. Artinya di sini Sania benar-benar menikmati hidup rumah tangga dan lagi menikmati. Iya. Lagi belajar banget. Masa pacaran ya. Belajar terus saling. Kemudian diambil. Gimana sih rasanya gitu? Saya sendiri yang mendengar cerita ini boleh jujur sedih gitu. Iya. Gimana Sania sendiri? Sedih sih, kayak kehilangan arah juga gitu. Nggak pernah menyangka ya, memang kalau takdir kematian, rezeki jodoh itu memang betul-betul ternyata hanya Allah yang tahu. Jadi kalau di bulan suci Ramadan seperti ini pernah punya kenangan? Iya dong. Kenangan apa yang nggak bisa dilupakan? Dia menjadi imam waktu taraweh, terus kita buka puasa bersama. Biasanya udah heboh tuh kalau mau buka ya, karena dia memang ya suka makan juga orangnya. Jadi udah beli apa dong mam gitu, beli ini ya beli itu, pokoknya heboh banget kalau mau buka puasa. Makanan apa yang biasa dia paling suka makan? Dia paling suka itu yang legit-legit, kalau dia makanan yang berbumbu-bumbu. Iya, kalau aku kebalikannya gitu. Udah senengnya pokoknya kalau daging tuh yang enak gitu rasanya. Kalau aku kan ya grill gitu, dia nggak terlalu suka tuh yang kayak gitu-gitu. Dia sukanya yang enak deh pokoknya, iya, yang legit-legit, yang enak-enak. Dan dia tahu banget itu, kayak masakan atau makanan enak, restoran enak, tahu banget, tahu semuanya. Itu ya, iya. Memang tipikal orang yang suka kuliner, ya suka banget dia. Apa yang membuat Sania jatuh cinta sama almarhum? Yang paling membuat Sania fall in love sama dia? Dia very smart ya, dia mengerti semua hal. Apapun, kalau mau bahas apapun dia pasti ngerti. Dari fashion dia ngerti, walaupun dia nggak memakai brand tersebut, misalnya dia ngerti semuanya. Politik apalagi, memang dia bergelut di politik, organisasi, terus dari musik, terus dari game, terus semuanya, name it, dia ngerti semuanya. Dia bisa.
Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.